Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sayyidina Muhammad sayyidina radhiyallahu wal mursalin wa sama wal qurba wat tabi'in wa tabi'in bi muslimin min al-Fatihah. ثم أوسس إلى حضرة جميع العلماء من قبل قبل مشارق الأرض إلى مغربها ونمينها إلى شمالها درجة مغربها أوسس إلى سلطان ولا سيدنا شرف القدر الجيلاني ولا سلطان القاسم جلال البغدادي ولا حضرة شباب الدين الشيباني إلى حضرة سبية ست البستاني وسلطان إلى حضرة شيخ محمد بن عمران ترجمة قربنا مقام مشارق الأرض إلى مغربها وإلى حضرة جمال تصديق النسي ولا حضرة شيخ ناصر خالد بن عبد الله البنغالاني وسلطان حضرة ربي شمال جوهر حارس البناني وشيخ محمد بن جابر الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ثم أوصنا حضرة ما قصد بدل المجلس نادي سلامات حضرة من حضر بدل المسجد ومن من الفائزين واجعل من علم الخير والبركة والصلاة في دين الدنيا والإسلام. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به ومدنا بأسراره وبعلومه في دارين اللهم آمين. Alhamdulillah setelah berai maulatan semangken kula disampean di Allah Taala ibadah polen dalam acara ihsan di dalam pes. Moga-moga nang acara ihsan di acara-acara ihsan di dalam pes kan itu Allah Taala nuronake rahmat, nuronake barokah dan kula sareng sampean sedaja sehingga bisa menjadi pencerahan dan kebaikan kepada kita, terutama di dalam menambah potensi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah kadinto merupakan hal yang paling susah dan paling melarat ekolet tanpa kehendak murni dari Allah taala. Hidayah kadinto lo bisa ekolet. Dan dari kadinto masalah penyoon untuk terus oleh hidayah ini kayak sabak nang suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Saking pentingnya. Abu Jahal lok dadi Abu Jahal mulai hidayah. Fir'aun lok dadi Fir'aun mulai hidayah. Abu Lahab lok dadi Abu Lahab mulai hidayah. Intinya nang hidayah. Dan yang kegia Sayyidina Abu Bakar lok dadi Sayyidina Abu Bakar malah oleh hidayah. Makanya saking pentingnya sabar Suratul Fatihah. Dia orang Nasrani sehat jahat colong nih. Goca bahwasanya agama Islam ya agama sesalah lopot apa? Coba napa aja minta hidayah minta petunjuk. Nampak lah kalau bener lo ki minta petunjuk. Soalnya badan dalam siratal mustaqim aja ki minta ihdinas siratal mustaqim. Berarti kilo badan siratal mustaqim. Olah kelaban otak itu. Padahal orang yang Nasrani di dalam Al-Quran sebut sebagai Ad-Dallin. Menggudi kisah Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kayak orang Nasrani ya. Padahal Allah Ta'ala nyebut lagi ihdinas siratal mustaqim ketujuan untuk mesakar ke manusia bahwasanya sedajan kesenyatan yang petunjuk pangeran. Kalau disampaikan bisa bajang Islam, bisa toro kanjeng Nabi, yang petunjuk dari Allah Taala. Makanya esok koren dan dilestarikan di dalam suratul Fatihah. Dan tidak sampai orang mereka ngerasa bagus kalau malah
Pola sejatinya amal ini muncul, polanya hidayah dari Allah Ta'ala. Makanya sobong orang masuk surga mereka amal. Sebagian kerahmatan dari Allah. Kita rahmat Allah Ta'ala beri hidayah. Orang yang selakar oleh hidayah lo kira bosan. Kembali kan mau oleh hidayah bosan atau. Karena paling penting orang mereka kudu selalu ada Gusti Allah banyak untuk oleh ridho. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Lau jama'ta katsiran minal ilmi lam yanfa'aka illa an ta'mala bi salasati asya'a. Bismillahirrahmanirrahim. La tuhibbud dunya falaysat bidaril mu'minin. Ini kan nasihat dari salah satu nabi dari Bani Israel dan kaum Bani Israel. Walaupun nasihat mereka mungkin nasihat dari nabi Bani Israel, nabi umat Muhammad, tapi tetap mereka mengandung hikmah kepada kita. Kenapa? Setiap aturan hukum sebadan dunia sampai ada akhirat mereka pangeran sangat baik. Badam aturan universal. Aturan universal mereka aturan tetap berlaku di semua zaman, semua masa. Syariat boleh berubah, tapi aturan universal itu tidak. Sunnatullah itu tidak akan pernah berubah. Sunnatullah kecuali kepada nabi yang dimungkinkan memunculkan mukjizat, melemahkan musuh. Contoh, Paulnya kan mau geger pasti kebabal ke atas. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai semangat. Di orang ketemu nanti koyak kocak gaya gravitasi. Ya kan nyaman orang yang nyamai semangat. Tapi hakikatnya kehendak pangeran ya kan. Hukum yang diciptakan oleh Allah berlaku. Aing dicelok. Apoi panas. Ini kan mulai dari zaman Nabi Allah Adam sampai zaman semangke takut. Makanya ketika Nabi Allah Ibrahim selamat dari apoi Allah Ta'ala kebu ya narkuni bardan. Wassalaman ala Ibrahim. Apoi celok ya. Karena hakikat awal apoi ini panas. Di Allah Ta'ala ciptaki sebagai sesuatu yang panas. Mereka hukum universal. Mereka berenang benda. Tapi pada hukum universal mereka akhirnya berada nang dalam tengkar. Walaupun akan disambung-hubung, akan kitab taklim sebut akin orang lamon kan kuyan pulpen potong ke baris scan. Mereka semuanya mereka penelitian akhirnya dimunculkan dalam hikmatul hukama. Jadi ketika kalau sampean ngaji ilmu hikmah dari ilmu wifid, telok per telok. Mereka bisa yang untuk membalas kayak kiki, mereka semua pada di gravitasi. Jadi lelo usah kemudian kaki Kanjeng Nabi buat toman ngajarakin mereka. Kanjeng Nabi tidak ada kepentingan mengajarkan ini. Kanjeng Nabi diutus mengajarkan syariat. Lama Pak Kapi kau berdasarkan Kanjeng Nabi dan apa ilmu kedokteran semangkian dengan gue jarum suntik untuk memasok obat? Apa bid'ah? Apa syirik? Nah kan orang Wahabi TV lo bisa bahas jawab mereka. Ngocah bid'ah, ngocah syirik, nang tunyak kita laku. Ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi. Bila Kanjeng Nabi teman ngajarin ilmu biologi itu lo kenyataannya. Bila Kanjeng Nabi teman ngajarin ilmu fisika tentang materi, gaya, kemudian energi, sombong. Kanjeng Nabi mengajarkan syariat. Jadi benar saja orang soalnya sering Kanjeng Nabi langsung jadi syirik bid'ah kafir sesat benar. Itu hanya terkait dengan masalah syariat. Bisa bid'ah, bisa syirik. Itu hanya akidah dan syariat itu. Tapi hal-hal seperti orang nulis wifid,
pas kemudian ditulis di napa dan kepabisa mandium paman ini kalau syirik nih. Karena itu sama seperti hukum yang diciptakan Allah yang lain dengan i'tikad la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan kan makanya Kanjeng Nabi ada pula pirotah cek percaya dia membawa sial. Baik bagi Kanjeng Nabi. Oleh akidah atau bang kita kelihatan. Orang yang percaya ke teke oleh. Dan makan sering ajar selama teke lo oleh. Asal lo cocok wajah mana teke apa? Lo nyelato. Itu karena etikanya sama. Dan nekat. Tapi ketika kita bener akadi Mustalatul Ghazali saya tulis nganggo telok semangkan yang berlaku disebut Mustalatul Ghazali ini kita malofak. Nih orang Wahabi tidak mengakui itu, anggap itu bukan karyanya Imam Ghazali. Loh, mereka mengatakan bukan karya Imam Ghazali itu apa dasarnya? Hanya karena tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Padahal Imam Jalaluddin As-Suyuti ngabai Tibur Rahmah wal Hikmah. Imam Ghazali ngabai Al-Awfaq dan banyak ilmu-ilmu yang indah-indah yang lain dituangkan oleh para hukama kepada kita yang sekarang itu dilemahkan. Kenapa? Karena pemahaman mereka itu tidak bisa membedakan mana yang syariat yang dibawa Rasulullah dan mana yang ilmu hikmatul hukama yang sudah ada sejak sebelum zaman Rasulullah. Dan ini kan Rasulullah itu hanya menempatkan kepada tempat yang sebenarnya. Sehingga ketika mereka kemudian orang ahli hikmah melakukan hikmahnya, ilmu hikmahnya harus tetap didasarkan kepada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya ketika ada nasihat dari nabi-nabi sebelumnya, walaupun benar Kanjeng Nabi itu tetap memiliki semacam ruh, nilai-nilai begitu yang dari Allah juga yang harus kita pelajari sehingga kita mendapatkan ilmu itu tidak sempit. Dari sejak Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad, ajaran Allah itu tetap tauhid, menyembah Allah saja. Semuanya kembalikan kepada Allah saja. Mulai dari Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi itu kepada. Cuma syariat beda. Di zaman Nabi Adam akabin setretanan esoro. Di zaman Nabi Muhammad enggak boleh. Di zaman Nabi Daud abine pakai sampai atas satu ibu boleh. Zaman Nabi Sulaiman boleh. Di Kanjeng Nabi batasnya mampa. Khomer di zaman Nabi sebelumnya boleh, di Kanjeng Nabi nggak boleh. Kan begitu. Di zaman Nabi yang lain nggak ada sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang ada setiap Nabi punya satu sholat saja. Di zaman Nabi Muhammad 5. Itu syariat sesuai apa yang diputuskan Allah. Tapi intinya sama. Intinya itu ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, itu intinya. Makanya ketika orang tidak keluar dari koridor itu, misalnya ngelapes, mereka rokat tase, kan apa? Selama niat itikad di dalamnya itu benar, kemudian nyembah ke jin sebenarnya tase, apalagi itu upacara adat. Niatkan itu sedekah, niatkan itu saling ukhuwah Islami atau boleh. Paling yang harus dipertanyakan mau cetek ke sampai nanya. Saya bukan untuk apa cetek ke sampai nanya. Yang jago yang mau sampai lo apa mau? Nah gitu. Tapi mau niat dong untuk persembahan kepada jin dan setan sebelum tase, mana yang orang setan tase selamat, ini kan nyempel nih kan. Bisa syirik. Dan karena ulama dengan udana terutama santri-santrinya harus bisa memposisikan, tidak melukai orang-orang adat, tapi juga meluruskan itikad yang baik sehingga upacara adat tetap bisa dilaksanakan, tapi harus dengan niat yang benar. Karena
Hakikat dah. Nah, ini kan penting. Hakikat keselamatannya dari pangeran. Jadi makin aruh kata satu sekali. Mengi pangerannya takdir. Ini kan bukan takdir. Mengi pangeran anu ki ya lo bisa. Dan nih, pada Nabi lamba sungai Nil meluap. Banjir, banyak orang mati. Pak Bodoh ini harus mengorbankan orang perempuan perawan. Itu maksudnya Sayyidina Umar kan. Tidak orang Nil, orang Mesir. Ya, tolak bisa Sayyidina Umar. Ya dari Umar Al-Faruq ya sabar sama ini. Sabar, aman langsung sungai Nil. Takut setan dari Sayyidina Umar. Yang beri dari dari Umar Al-Faruq. Apalah beres. Gitu. Nah itu penting. Makanya as-sadaqatu tatfa'ul bala. Itu kan intinya. Jadi ketika orang terketase terus selamat kan. Ora sedekah bae. Apa berarti rokat tase saling sedekah. Bagus. Wali Songo menangnya di situ. Bisa merubah kepada budaya yang awalnya itu budayanya orang Hindu, dirubah jadi budaya orang Islam seperti tahlilan. Tahlilan itu kan memang awalnya benar tahlilan dari orang Hindu, saya ngajar sampai keliru. Ada orang Hindu tahlilan. Awalnya berangkat dari adat budaya orang Hindu itu dulu kalau mati, semua tetangga itu kemudian datang selama 7 hari mengadakan acara lucu, pokoknya hiburan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Itu kan ruhnya begitu. Ketika Wali Songo datang, Islam tetap datang orang itu. Makanya ya Allah Wali Songo, lala cak beri terus cak beri ya. Apa? Ayo doa bersama. Ayo kalau doa bersama, bisa ngakui ayat kursi apa itu kemudian dibuat jadi tahlilan itu. Berdasarkan ngakui wirid zikir. Itu awalnya. Tapi setelah itu berubah, itu bukan lagi disebut budaya Hindu. Karena orang Hindu nggak tahlilan. Ini penting nih. Karena banyak orang Wahabi Salafi itu nuduh orang tahlilan itu niru Hindu, niru tradisi Hindu. Langsung saya balik tanya, kapan orang Hindu tahlilan? Mereka bingung jawabnya karena ada istilah tahlilan. Tahlilan itu adalah tradisi Hindu. Langsung dibalik, kapan orang Hindu tahlilan? Oh, orang Hindu itu kirim doa. Ya, doa yang dikirim tahlil enggak? Enggak bisa jawab. Tuh, itu intinya. Makanya ketika menghadapi orang-orang yang memakai logical fallacy atau membalik-balik logika, satu-satunya kata orang Liman saya. Ya kita harus cangkem elek katanya Gus Bah, itu kan cangkem elek. Harus dibalik dengan bahasa seperti itu. Padahal almarhum lamba ketika orang Muhammadiyah itu dulu kan masih ke Wahabiyan Muhammadiyah. Tanya, kenapa orang NU kalau adzan harus sebelum adzan itu loh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala kan itu. Nabi pun enggak pernah mengajarkan itu kok dilakukan. Jawab ya apa? Itu di dalam adzan atau di luar adzan? Itu sebelum adzan. Lah, mau sebelum adzan pakai pencahaya lu apa? Apa entah belum? Apa sama Allahu Akbar. Boleh enggak? Itu sebelum adzan. Oh iya ya. Saya mikir. Menjawabnya dalil. Namun di mana dalil celakarkannya Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Tapi apakah itu dilarang? Kan enggak. Karena itu sesuatu dikir itu dikir. Lain pegaya. Orang goreng aja mau ngereng-ngereng mati kan nang-nang. Orang NU kan baca la ilaha illallah ya. Itu kan mereka mana dalilnya orang ngiring orang mati itu kok baca la ilaha illallah. Di zaman sahabat kok nggak ada yang seperti itu. Zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada kok dikerjakan orang NU. Jawab di zaman sahabat sok orang ngiring mati dengan mati. Tapi di zaman kita mulai beri la ilaha illallah ngerasane binena mau orang yang kita pangan. Damai hedalan. Oh iya saya makin menanggap dia tok pada akun doa kelakuan akun doa orang NU karena ngiring-ngiring mati ini mengingat kepada kematian. Ayo santai-santai dikir. Makanya ketika mengiring mati maca dari itu asal usulnya begitu. Nah itu berasal dari hikmatul hukama yang diolah sedemikian rupa dengan ilmu yang matang. Nah di sini
Hari mau neraka dia cocok burung sengaja kan macam cetak gitu. Tapi itu hikmah kacigiang, maksud saya cetak masuk itu ibadahnya ini loh. Di sini diterangkan, ya, kalaupun kamu mengumpulkan banyak dari ilmu tidak akan bermanfaat untukmu kecuali kamu melakukan 3 hal ini. La tuhibbud dunya falaysat bidaril mu'min. Jangan kau cintai dunia karena ini bukan rumahnya orang mukmin. Dunia ini bukan tempat kita tinggal selamanya, begitu. Makanya kau jangan mencintainya seutuhnya karena itu akan kau tinggalkan. Gitu. Wala tusaibi syaitan falaisa birafiqil mu'minin. Jangan kau temani setan. Maksudnya norotin kesenangan, norotin hawa nafsu, norotin hati ke setan. Karena itu bukan temannya orang mukmin. Wala tu'di ahadan. Jangan kau sakiti seseorang. Falaisa bihirfatil mu'min. Itu bukan pekerjaannya orang mukmin. Gitu. Intinya di sini sebenarnya ilmu yang baik itu adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Itu intinya. Karena dengan ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, kamu tidak akan mencintai dunia secinta-cintanya, dan kamu tidak akan berteman dengan setan karena setan mengajak kepada kekufuran, sedangkan ilmu yang bermanfaat akan mengajak kepada kebaikan. Dan ilmu yang bermanfaat juga tidak akan membuatmu menyakiti orang lain. Gitu. Karena keberadaan ilmu itu sendiri muncul dari akal budi. Akal budi itu selalu menuju pada kestabilan. Kestabilan kehidupan, kestabilan hati, kestabilan jiwa, dan lain sebagainya. Makanya ilmu yang bermanfaat itu tidak akan pernah dibuat untuk menyakiti seseorang. Jadi kalau ada orang belajar fikih, kemudian dengan fikih itu dia menipu orang dengan memudah-mudahkan hukum, ya ilmunya nggak bermanfaat. Gitu. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man izdaja ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, maka dia tidak bertambah kepada Allah kecuali semakin jauh dari Allah SWT. Dan itu yang paling kita takuti. Jadi Nabi itu yang harus kita ingat, faktor utama orang ingin bahagia itu sebenarnya adalah kedekatan kepada Allah. Kenapa? Kalau kita dekat dengan Allah, maka la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, kata Allah. Ala inna auliya Allah itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu ciri-cirinya. Kalau kamu masih susah dalam masalah dunia, itu berarti kurang dekat kepada Allah. Dulu waktu saya masih muda, saya kan sering mengeksplorasi, baik itu ilmu dari Islam, ilmu dari Hindu, ilmu dari Buddha. Ternyata semuanya memiliki kemiripan. Jadi intinya begini, semua agama itu tahu bahwasanya ada Allah itu, walaupun dengan nama yang berbeda-beda. Hindu, katakanlah Hindu, ada Hindu, mereka meyakini ada Sang Yang Maha Kuasa itu, Sang Yang Widiwasa atau apalah namanya. Buddha itu ada, mengenal juga Yang Maha Kuasa yang mengatur segalanya, itu ada. Taoisme, ya taunya itu Dao itu bahasanya, bukan Tao sih. Dao itu. Dao itu ya yang mengatur semuanya gitu. Semua agama itu kenal kepada Allah dengan nama yang berbeda. Itu. Ajarannya sama. Sebenarnya semuanya tauhid. Cuma dalam perjalanannya karena mereka selain Islam tidak mendapatkan petunjuk langsung dari Tuhan, dari Allah, akhirnya mereka menempuh jalan yang berbeda-beda. Ada yang kayak orang Kristen ketika sudah ditinggalkan Nabi Allah Isa, maka mereka kemudian membuat perubahan dalam kitab sucinya, sehingga jadi seperti sekarang kitab sucinya banyak, bermacam-macam, berbeda versi, berbeda makna, berbeda terjemahan dan sebagainya. Karena nggak ada yang menunjukkan itu sudah. Yahudi sama, Yahudi itu juga kitab sucinya sudah berubah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, walaupun tetap dimanja oleh Allah. Kenapa dimanja? Karena tanda-tandanya kiamat.
Makanya saya mengatakan tuh ke teman-teman di luar sana itu, kenapa itu Israel itu kok gak kalah-kalah gini-gini. Saya jawab, kalau Israel kalah kiamat dunia. Loh kok bisa? Coba lihatlah ramalan Nabi, kamu nanti tidak akan datang kiamat kecuali kamu berperang dengan Yahudi, dan kemudian Yahudi itu lari di belakang pohon, ditunjukkan dengan pohon ini ada Yahudi kecuali Syajaratul Gharqad, kan begitu. Itu berarti Yahudi tanda-tanda kiamat. Jadi cendi ngarep Israel kalah sedih. Aku kiamat sedih. Gitu maksudnya. Tapi mereka pasti kalah karena janji Allah seperti itu. Walaupun kita tidak usah besar-besarkan Imam Mahdi pasti datang. Cuman jangan kemudian kosim juga yang ke Imam Mahdi. Jangan kan sekarang kan ada yang seputar. Maksudnya saya tidak mengolok-olok orang, bisa jadi dia betul-betul Imam Mahdi, tapi jangan dibesar-besarkan lalu orang yang nggak percaya dianggap syirik, sesat apa itu. Itu kan ada penganut Imam Mahdi aliran baru yang seperti itu. Nggak seperti itulah. Agama ini Allah Ta'ala ciptakan itu untuk menjadi jalan bagi manusia. Sehingga ajaran agama ini ya harus diikuti dengan sedang-sedang saja lah, jangan terlalu fanatik. Tapi juga jangan terlalu enceng. Dan makanya Rasulullah itu pernah dalam ceritanya itu ada orang Arabi datang itu tanya apa itu? Dia apa kewajiban dan lah ya sholat puasa. Sampai orang Arabi ngocak lah kok ngelakuin aja coloban kalau orang. Nah, sanya saya pengen Nabi ada mau terotol orang ahli surga sering Arabi. Nah kan intinya apa? Islam itu pokok kamu ngerjakan kewajiban itu cuma ini. Tapi jangan lakukan urusan lagi ya. Nah, takor lagi kan, takor. Maksudnya ketika kamu itu memang dilanda kesibukan, kamu nggak ngerjakan sunnahnya nggak masalah. Tuh, kenapa kau harus mengerjakan sunnah? Kau dianjurkan sunnah, jangan kayak orang Wahabi yang nggak wajib diwajibkan. Ada sunnah wajibah, ada sunnah. Jadi nama hukum sunnah wajibah. Imam seempat loh tohaman atau sunnah wajibah. Sunnah wajibah seperti jenggot. Orang Wahabi menganggap jenggot itu sunnah tapi wajib. Sunnah tapi wajib. Kalau potong jenggot terdosa, haram. Terus itu lagi poligami. Poligami itu dianggap sunnah wajibah untuk Wahabi. Semua orang Wahabi itu berpoligami mau saya. Wah, lacang nyaman di alasan. Berarti ada sebini kok kata ini sunnah wajib. Kalau kamu nggak mau di poligami, kamu berarti menentang sunnah. Sunnah apa? Nah ini hukum dari mana ini? Kan gitu. Ya apa enggak? Dipikir. Makanya orang itu berislam itu memang harus bermadhab. Kalau anda bermadhab liar kan. Lalu mereka mengaku ikut manhaj salaf yang mana? Apakah mereka ikut pemahamannya Ibnu Mas'ud atau Ibnu Umar atau pemahamannya Imam Syafi'i? Enggak, campur baur. Malah mau ngorok kiai aja lepas aku laptop sehari maknanya paling tak serakin di CD TV. Ketika ada orang tanya ini gimana artinya ini, lepas baca, oh ini artinya begini, lalu langsung etap serakin TV. Gitu. Sampai kan itu wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun gitu ya. Ketika ditanya apa yang maksud an salatihim sahun? Oh aja kalau pakai rakaat enam baca. Berarti celaka orang lo. Taruhan. Saya baca an salatihim sahun itu kan air al munafik katanya. Air qaul al mujahid itu ada penafsirannya. Makanya Allah Ta'ala tidak berfirman alladzina hum fi sholatihim sahun benefi tapi an sholatihim benek lope rokaat. Walaupun bisa juga ditakwilkan ke situ sholat kelope kebajikan alias lo rosok. Tapi kan terlalu kejam mau ditafsirkan sebagai wailun. Wailun wakilan neraka wail. Pada wailun wakilan celaka. Nah ternyata dalamnya itu orang yang tidak sholat, tidak mengerjakan sholat atau munafik. Nah, itu ada penafsirannya. Itu gunanya
menafsirkan Al-Quran berdasarkan penafsiran ulama-ulama sebelumnya. Karena apa? Karena ulama sebelumnya itu lebih tahu. Dan itu dapat dari gurunya terus ke atas. Tuh, kenapa kalau Al-Quran tidak boleh ditafsirkan sendiri? Hadis tidak boleh ditafsirkan sendiri. Buka ilmu tafsir, ilmu hadis, buka syarah tafsir, syarah hadis. Syarah tafsir bukan syarah itu, maksudnya buka tafsirnya Al-Quran itu dari ulama-ulama yang memang punya sanad penafsiran. Gitu. Nah, inilah kenapa Islam itu sampai sekarang agamanya itu masih murni, karena mempertahankan itu. Kalau orang Wahabi itu merusak sekarang. Merusaknya apa? Ya ditafsirkan sendiri-sendiri itu. Sampai akhirnya rokok itu diharamkan dengan penafsiran ayat walatul kubaidikum ila tahluka. Padahal tahluka di sana itu kan orang yang menghentikan donasi perang. Orang yang salah sedekah untuk biaya perang, pahlonda sedekah. Nah itu dengan Allah Taala diturunkan walatul kubaidikum ila tahluka. Apa yang tahluka rokok? Gitu. Itu penafsiran kacau itu. Mereka ngakunya ikut pada ulama salaf. Ulama salaf yang mana? Wong cetek TV itu yang dibuat menafsirkan. Ngarang, akhirnya rukun wudu. Nah itu perlu dikritik memang. Karena apa? Karena selama ini mereka ngaku manhaj salafan qala wakila kata dari iya, kolanya benar, kilanya benar dari Rasul, dari Allah umpamanya, tapi yang memaknai yang gendeng kan begitu. Yang memaknai yang salah, yang menafsirkan yang salah. Akibatnya sesat dan menyesatkan. Gitu, yang mau ngajarin aja nggak? Pojong maca Quran, khoso jemaah, iya. Tapi ingat, iblis itu adalah malaikat yang paling khusyuk. Gitu, sudah ada contoh. Ketika muncul kesombongan, lalu merasa dirinya yang paling baik, ya alhamdulillah. Gitu kan pada di orang sabajang niat coba ngocak mengedit lagi abajang biasa mengkok ada cokok niat cokok ada apa edit lo ada apa lo apa syariat kalian uang aja kan kocaknya boleh sering kan itu. Makanya alhamdulillah itu kita kemudian ngaji dari guru, menafsirkan itu dari tafsir yang bisa dipertanggungjawabkan, belajar ada kitabnya dari ulama terdahulu, karya-karyanya itu dibaca biar kemudian mendapatkan pencerahan. Tapi yang pencerahan terbaik itu dari diri sendiri. Gitu. Semua jalan yang ditunjukkan para ulama itu jalan. Seperti Torekot ya, Torekot Qadiriyah Naqsabandiyah. Ya, ini Torekot. Jadi Syabdul Qadir Al-Jilani membuat jalan. Ini jalan. Bukan harus persis seperti itu. Makanya beda nanti. Torekot Qadiriyah yang Torekot Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ada Torekot Qadiriyah, ada Torekot Naqsabandiyah. Enggak sama itu. Setiap guru punya cara. Jadi Toju, Asempo, Tabeli gitu ya. Itu dari guru tuh, bukan dari Syabdul Qadirnya. Dari guru. Termasuk terutama yang Naqsabandi. Naqsabandi ini munculnya dari India. Makanya dipengaruhi oleh beberapa yang terkait dengan ajaran Hindu. Yang Naqsabandi. Tapi kembali kepada penjelasan awal, itu bukan masalah agama. Semua agama itu punya jalan kepada Allah. Itu namanya hikmah. Jadi umpamanya seperti titik-titiknya Naqsabandi dari Baban Muncul itu persis sama dengan titik-titik energi yang diajarkan di dalam yoga. Sampai ada di sini Niwen katanya orang Cina. Itu kalau ini dantian. Dantian itu titik energi bawah. Ada tian-tian di tengah. Kemudian ada Niwen di sana apa? Itu ada. Itu di dikir itu persis sama. Tapi bedanya dikir kalau mereka itu dengan pernafasan murni. Ya itu semuanya kan terkait dengan niatnya. Gitu, la haula wala quwwata illa billah gitu kan. Mereka enggak kenal istilah seperti la ilaha illallah atau itu karena mereka dari Hindu lebih tua. Tapi di silsilahnya Hindu sendiri dan Buddha malah dipercaya itu yang namanya Siddhartha Gautama itu sebenarnya Nabi Dzulkifli kan begitu.
Walaupun itu hanya spekulasi, cocok logi atau apa. Tapi kemungkinan itu ada. Gitu. Mungkin agama Buddha atau agama Hindu itu awalnya agama yang dari Allah juga, tapi sudah dirubah menjadi pakai patung, pakai ini. Sama kayak Nasrani. Nasrani dulu nyembahnya kepada Allah, sekarang nyembah salib. Gitu. Malah mau apa tuh orang Nasrani, mau orang Nasrani mulai menghinakan Nabi. Ya jawab enggak, daripada kamu nyembah bangkai busuk digantung di tiang jemuran gue enggak. Bangkai busuk disembah digantung di tiang jemuran disembah. Kamu gila enggak? Itu enggak. Mereka sudah mulai menghujat gitu. Makanya Islam melarang kita menghujat Tuhannya orang lain. Kan ada itu di dalam hadis. Jangan sampai kamu apesuan ke pangeran. Sahabat tanya, kenapa kanjeng Nabi apesuan ke pangeran? Heda apesuan ke pangeran agama lain. Orang dia apesuan ke agama pangeran heda. Aja berarti heda apesuan ke pangeran tinggi. Tuh saking tingginya ajaran Islam tuh melarang kita apesuan ke agama lain. Gitu. Tapi saya biasanya kalau sudah begitu itu ya karena mereka menghina kanjeng Nabi, menghina Gusti Allah, baru saya jawab daripada kamu penyembah bangkai di tiang jemuran. Itu Katolik tuh. Saya tidak menghina agama Katolik, tapi ini hanya sebagai ya counter. Karena mereka menghina Tuhan saya menghina Tuhan mereka. Nah itu. Padahal Islam melarang itu, nggak boleh saling menghina Tuhan itu. Nang Islam. Tapi intinya begini, jadi ketika torekot itu muncul dengan cara-cara yang anggap tidak Islami, gitu. Jangan kemudian itu diukur dengan syariat, karena ada hikmatul hukamah di situ. Karena mereka mempercayai kepada ya ajaran itu dari Allah semua, hakikatnya kan begitu. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan kanjeng Nabi itu Allah Ta'ala kabeh semeton ilmu sengajari manusia itu semuanya Allah. Hingga ketika ada ilmu tenaga dalam kemudian yang penting jangan pakai kesyirikannya. Kayak yoga itu biasanya ada mantranya. Itu jangan. Itu salamnya orang Hindu. Jadi kamu boleh praktek yoga, sokone teko, nafas begini, tapi bacaannya jangan. Nggak usah bacaan. Gitu. Nah, padahal dia orang Islam umpamanya torekot awirid la ilaha illallah ada ditarik dari beban buku. Itu sebenarnya ada di agama Hindu, ada, bukan Hindu, di orang India pemahaman mereka ada. Namanya di Naqshbandi, itu kan Naqshbandi yang begitu. Kalau yang Qadiriyah sebenarnya nggak ada cara-cara seperti itu. Yang pakai titik-titik itu sebabun sosoknya itu Naqshbandi itu. Kocak naqsyah mengukir, bandi inti hati, mengukir inti hati. Itu kalau dalam kepercayaannya orang bukan kepercayaan, tapi dalam ilmunya orang India, yang titik-titik itu yang dimaksud itu memang titik-titik energi. Titik-titik energi, di situ munculnya energi. Kan ada 3 itu, ada energi, ada ada 3 esensi energi jiwa. Esensi itu kemauan ya, maksudnya jiwa itu ada di sini, kalau energi ada di beban muncul. Itu ada hikmahnya. Saya pelajari semua waktu lamba kilo ajar torekot itu. Saya pelajari kenapa orang ini begini, orang Cina itu kok ada yang namanya Qi, ada yang namanya, kalau orang Jepang itu ada namanya apa gitu, beda nama tapi sama energi intinya. Itu ternyata begini. Dalam ilmu Hindu itu ada. Ada yoga, ada tantra, ada kundalini, ada. Semuanya sama itu. Cuma dari jalan yang berbeda. Subhanallah, itu ilmunya Allah. Makanya kita nggak boleh meremehkan ilmu kayak ilmunya kedokteran, ilmu itu sama. Kalau sekarang orang kedokteran kadang meremehkan ilmu-ilmu gaib ya, kayak ilmu salah besar itu. Ilmu hikmah punya kita itu sama ilmunya Allah juga. Walaupun jalannya dengan jalan tulisan. Ada dengan jalan obat, kimia, campuran. Tuh, yang dipegang dokter tuh kimia campuran, herbal apa itu. Ada yang lewat tulisan. Jadi orang Thailand
Muangtai itu. Dirajah badannya, terlalu belakang dia tato. Ya, kan? Kalau orang Muangtai biasanya tato, itu memang tato keselamatan katanya. Itu ilmunya Allah juga aslinya. Jangan kemudian ilmu setan berarti. Tidak ada begitu. Ketika kita itu kembali hatinya kepada Allah, ya tetap dari Allah. Ini perlu dipahami. Jadi tidak mencampur adukan syariat ya. Kalau syariat tetap syariat dari Nabi Muhammad, dengan itu dicampur-campur itu tetap. Tapi ketika bicara tentang ilmu yang lebih luas, kita harus bijak. Itu yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita juga seperti itu. Makanya ketika ada sahabat mengobati orang dengan Fatihah, Nabi tidak pernah melarang, walaupun Nabi tidak pernah mengajarkan. Dan kemudian ayat kursi yang diajarkan oleh iblis, kalau tidak salah kepada Abu Hurairah, bahwasanya ayat kursi ini bisa membuat iblis atau setan itu pergi gitu. Itu dari iblis sendiri. Gitu, dari iblis sendiri. Itu saya ketemu keterangan seperti itu di dua kitab. Seperti Mujarabud Dairabi, Khazinatul Asrar dan lain sebagainya. Memang tidak dipopulerkan. Tidak dipopulerkan yang ilmu-ilmu seperti itu. Makanya alhamdulillah kita bisa mempelajari semuanya dan diamalkan. Itu teman untuk gambar aja beri terubah. Sehingga hilang kapi itu. Itu cukup kamu kalau mau jadi dukun, ya kan? Dukun yang baik, jangan dukun sampai sabi nenore. Nah, dukun yang baik, ada orang sampai nak. Iya, seperti Iwan ini kan potensi jadi dukun. Sajan lap mahelap, jom orang sajan percaya. Boleh ini zaman tadi, gitu. Ismail jo yang kui jo, Elmon dukun. Hei pola sambiang, kui deh. Gitu, dipakai. Itu ilmunya Allah yang melalui hikmatul hukama. Gitu, apalagi isinya Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ketepatan kita langsung sendiri. Itu makanya Al-Quran itu kan memang mukjizat. Jadi wefek ditulis dengan wazin bin nasibul hadiyatu garijala wala bulitu amriyatan bilwajin amri syadu managalam itu kan untuk melaris dagangan itu bisa setara dengan malah melebihi dengan tulisan yang muncul dari zamannya orang Yahudi. Kan ada juga wefek untuk melariskan. Wah, Quran ini betul-betul dengan Allah Ta'ala itu diregister, memiliki keampuhan begitu Al-Quran, sehingga masuk kepada hukum yang sudah ditetapkan dari awal. Itu kelebihan Al-Quran. Makanya Al-Quran jangan dipandang cuma bacaan. Orang sekarang mandang Al-Quran cuma bacaan tok, wah itu melemahkan Islam. Nanti nulis wefek pakai Al-Quran, syirik, bid'ah, kafir, sesat lah. Ini melemahkan Islam. Karena kalau Quran cuma jadi bacaan, maka nggak ada mukjizatnya. Di mana mukjizat Al-Quran? Kalau cuma bacaannya tok, coba. Justru Al-Quran itu bisa menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Kenapa? Karena meskipun Nabi sudah wafat, Al-Quran ini ampuh. Ditulis ayat ini bisa menyembuhkan penyakit. Ditulis ayat ini bisa mencerdaskan orang yang bodoh. Ditulis ayat ini bisa melariskan dagangan. Ditulis ayat banyak sekali hasilnya. Cuma yang sampai kepada orang awam tidak banyak karena takut menimbulkan destruktif kalau dipakai sembarangan. Tapi untungnya kita yang santri Darul Hikmah ini mendapatkan banyak. Gitu. Mendapatkan banyak. Sampai sekarang budaya malam Jumat itu kan kita teruskan. Mengajarkan khasiat-khasiat Al-Quran, khasiat-khasiat wefek dan sebagainya. Ini modal kita untuk menguatkan Islam. Jangan sampai Islam dilemahkan, begitu. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya memang ukur nih 45 menit, 45 menit ya. Karena apa? Karena standarnya memang segitu. Nanti ini biasanya rekaman ini saya kan upload ke YouTube pribadi itu cuma sebagai dokumentasi. Memang tidak disiarkan ke umum karena terkadang ada yang sedikit. Tapi dari ngomong masoneng kalau apa? Penting saya niatnya kan hanya untuk kalangan sendiri begitu. Karena kalau saya monetisasi itu kemudian nanti konsumsi publik itu bisa dipidanakan orang kalau menghina agamanya orang kayak tadi itu. Hanya saya tidak seperti itu. Cuma kita kan harus fair lah. Ketika menghadapi
orang yang tidak toleran, kita harus tidak toleran. Kalau bisa cerai, untuk seorang itu kan kerjanya buzzer semua. Ya itu awalnya Wahabi yang nyerang begitu, tapi sekarang udah jadi dagangannya buzzer. Kenapa? Ya terutama yang lain agama. Kebanyakan itu yang lain agama kalau di TikTok yang nanti ngaku santri saya pernah mondok, kamu mau anda selalu menunjuk akun fake semua. Gitu. Saya tengku cina ngocak saya pernah mondok, ternyata di mondok memang ada perbudakan. Ada yang ngomong begitu. Ya paling saya jawab gitu. Ya paling kamu palingan anak pelacur lego bingko. Ya saya lo lain agama, kan lo berakhlak nih, ya kan? Engkau palingan deh. Engkau palingan anak pelacur karena wajahmu mirip tetanggamu, ego bingko. Ya nggak apa-apa karena mereka kan memang niatnya jahat gitu. Tapi ya kita harus membela, membela. Mereka menghina, kita hina. Karena Islam mengajarkan kalau kamu disakiti, balas yang sama atau separuh. Gitu. Itu di Islam begitu. Nah, makanya karena itu mereka menghina. Tapi kalau mereka baik ke kita, ya kita baik. Kok banyak kan dia Kristen. Banyak. Karena baik ya saya baik. Kalau mereka jahat ya saya jahatin juga begitu. Itu sikap yang benar seperti itu. Ya gitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.